Halo semuanya, pernah nggak sih kita bertanya-tanya, gimana caranya Tuhan itu bisa punya begitu banyak sifat, tapi di saat yang sama, ia tetap esa, tetap satu? Nah, hari ini kita bakal coba kupas tuntas sebuah konsep yang luar biasa, namanya ketunggalan sifat. Ini soal bagaimana semua sifat ilahi itu sebenarnya menyatu dengan sempurna. Ini nih pertanyaan intinya. Gimana ceritanya Tuhan itu bisa misalnya maha keras, tapi di sisi lain juga maha lembut, maha adil, tapi kok ya maha pengasih juga? Kalau dipikir-pikir, sekilas kan kedengarannya kayak bertolak belakang ya. Nah, jangan-jangan sebetulnya ada satu kunci yang bisa menyatukan semua ini. Dan itulah yang mau kita cari bareng-bareng. Oke, jadi satu Tuhan banyak sifat. Kebingungan ini seringkali muncul dari satu biang keladi, yaitu keterbatasan cara kita memandang sebagai manusia. Kita ini kan terbiasa ya melihat dunia tuh sepotong-potong, terpisah-pisah. Nah, tanpa sadar kacamata yang sama kita pakai buat melihat Tuhan. Betul, keterbatasan cara pandang kita ini yang bikin kita seringkali ngelihat sifat-sifat Tuhan itu kayak sesuatu yang terpisah, atau bahkan saling bertentangan. Bayangin aja, ini tuh kayak kita ngintip lewat lubang kunci. Dari sisi sini, kita lihat ada badai, terus kita bilang, wah Tuhan itu keras. Terus kita pindah ngintip ke sisi lain, ada bunga mekar, kita bilang, oh Tuhan itu lembut. Kita misahin keduanya, padahal kan semua itu bagian dari satu lukisan yang utuh dan besar. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa melihat keseluruhan lukisan itu, ya kan? Oke, saatnya kita masuk ke bagian intinya, memahami ketunggalan sifat. Nah, jawabannya itu ternyata ada di satu konsep kunci yang bakal membuka pemahaman kita semua. Konsep ini namanya ketunggalan sifat. Jadi, apa sih ketunggalan sifat itu? Gampangnya gini deh, ini adalah konsep di mana satu sifat ilahi yang kita lihat sebenarnya udah mengandung, udah menyiratkan, dan bekerja bareng secara sempurna dengan semua sifat lainnya. Coba deh bayangin seberkas cahaya putih. Kelihatannya cuma putih kan? Tapi begitu kita lewatkan ke prisma, keluarlah semua warna pelangi. Intinya apa? Semua warna itu dari awal udah ada di dalam cahaya putih tunggal tadi. Nah, begitulah kira-kira sifat-sifat Tuhan. Waktu kita ngelihat satu sifatnya, sebetulnya kita sedang menyaksikan semua sifatnya bekerja dalam satu kesatuan. Ya, satu sifat yang kita pahami sebenarnya telah melibatkan sifat lainnya. Ini dalam banget maknanya. Artinya gini, waktu Tuhan misalnya nunjukin kasihnya, itu bukan cuma sekedar tindakan kasih. Enggak, di dalam kasih itu, di saat yang bersamaan, ada juga keadilannya yang sempurna. Ada kebijaksanaannya yang tak terbatas, ada kekuasaannya yang mutlak, semuanya bekerja dalam satu harmoni yang indah. Oke, sebuah analogi sederhana. Saya tahu konsep barusan itu kedengarannya mungkin agak abstrak, agak filosofis gitu ya. Tapi tenang aja, ada sebuah analogi sederhana yang bakal bikin semuanya jadi jauh-jauh lebih gampang dipahami. Oke, analogi hadiah sepeda. Jadi gini, coba bayangin ada teman kamu yang tajir banget, terus dia ngasih kamu hadiah sepeda. Mungkin di awal kamu agak kecewa ya, dalam hati mikir, duh kenapa nggak sekalian mobil aja gitu. Tapi, ternyata dengan sepeda itu kamu jadi bisa lewat jalan-jalan tikus di gang sempit, yang bikin kamu justru lebih cepat sampai. Terus, karena nggak kena macet, perjalanan kamu jadi lebih nyaman. Kamu pun sadar, pemberian sepeda ini ternyata sebuah pilihan yang sangat bijaksana. Nah, lihat kan? Cuma satu tindakan, yaitu ngasih sepeda, ternyata udah mencakup semua kebaikan yang kamu butuhkan. Kecepatan, kenyamanan, sekaligus kebijaksanaan. Bukan 3 hadiah yang beda-beda, tapi satu hadiah yang sempurna. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sifatnya itu saling melengkapi. Yuk, kita tarik lagi logika dari analogi sepeda tadi buat memahami sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifatnya itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri-sendiri, tapi justru saling melengkapi dan menyatu dalam setiap, sekali lagi, setiap perbuatannya. Coba kita lihat perbandingan ini ya, misalnya Maha Pengasih dan Maha Adil. Ini tuh bukan dua sifat yang terpisah, kasihnya Tuhan adalah wujud dari keadilannya, dan sebaliknya, keadilannya adalah wujud dari kasihnya. Sama juga dengan Maha Kuasa dan Maha Meliputi. Kekuasaannya itu ya bersifat Maha Meliputi. Mereka itu ibarat dua sisi dari satu koin yang sama, nggak akan pernah bisa dipisahkan. Dan inilah poin kuncinya. Waktu Allah menampakkan satu sifat, itu artinya nggak ada sifat lain yang tertinggal atau lagi cuti itu. Nggak. Semuanya hadir, semuanya bekerja secara sempurna. Dalam satu tindakan tunggal itu. Satu perbuatan, semua sifat. Biar makin kebayang,
Yuk kita lihat satu contoh universal dari alam yang menurut saya keren banget dalam menggambarkan prinsip ini. Coba kita pikirkan sesuatu yang kita semua tahu betul ketika Allah menurunkan hujan. Satu perbuatan yang kelihatannya sederhana kan? Tapi coba deh kita renungkan lebih dalam. Satu tindakan menurunkan hujan ini ternyata mencerminkan banyak sifat sekaligus. Di sana ada sifatnya sebagai maha pemberi rezeki, karena hujan menumbuhkan tanaman. Ada maha pengasih, karena hujan melepas dahaga. Ada maha kuasa, yang sanggup menggerakkan awan-awan raksasa. Ada maha bijaksana, yang tahu persis kapan dan di mana hujan paling dibutuhkan. Ada maha mengetahui akan kebutuhan setiap makhluk. Sampai maha adil, yang membagikan air itu kemanapun. Semua itu terkandung dalam satu perbuatan sederhana, turunnya hujan. Dan pada akhirnya, ini membawa kita pada satu kesimpulan yang jujur saja bikin kita merenung. Bahwa kesempurnaan sifatnya itu benar-benar melampaui pemahaman kita. Ini kemudian memunculkan satu pertanyaan yang sering banget ditanyakan. Jadi sebenarnya ada berapa sih sifatnya? Apakah 99? Atau mungkin 1000? Atau jangan-jangan? Jawabannya adalah tak terhingga, melampaui angka, nggak terjangkau oleh hitungan kita. Mencoba menghitung sifatnya, itu ibarat kita mencoba menampung seluruh air samudra hanya dengan sebuah gelas. Ya, mustahil. Ini dia, kesempurnaan sifatnya tak terjangkau oleh kita, sehingga kita membatasinya seolah hanya satu sifat. Kalimat ini benar-benar membalikan perspektif. Jadi masalahnya itu bukan pada Tuhan yang terbatas, bukan. Masalahnya ada di kita. Kitalah yang punya keterbatasan, yang cuma mampu melihat satu warna dalam satu waktu, sampai kita lupa kalau kita sebenarnya sedang memandang seluruh spektrum cahaya yang utuh. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Jika setiap peristiwa dalam hidup kita, dari hal besar sampai hal yang paling sepele, adalah cerminan dari kesempurnaan dan kesatuan sifatnya, kira-kira apa ya yang akan kita lihat secara berbeda hari ini? Coba deh, perhatikan sekitar Anda. Mungkin kita bisa menemukan kesatuan yang luar biasa itu di tempat-tempat yang nggak pernah kita duga sebelumnya.